Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah. Baik, minggu ini ternyata minggu terakhir, karena minggu depan teman-teman sudah ujian. Ya, Iya, Bu. sebenarnya materi kita harusnya sampai di kelompok 6. Karena nanti pas gitu. Jadinya 12 kelompok, 6 kelompok sebelum UTS dan 6 kelompok lagi sesudah UTS. Namun ternyata di kelas lain itu semuanya sama, rata-rata sampai di kelompok 5. Karena mungkin harusnya kita ada pertemuan satu kali lagi gitu di minggu tenang, karena waktu itu kita sempat libur ya. Jadinya nggak apa-apa, sampai di kelompok 5 aja berarti UTS-nya. Karena kalau beda-beda, saya bikin soalnya juga agak susah gitu. Koreksinya juga jadi harus 2 kali. Buat soalnya 2 kali dan lain sebagainya, walaupun memang pasti berbeda antara soal kelas pagi dan kelas sore, itu pasti beda, nggak mungkin kalau saya tuh sama, karena kan waktu ujiannya juga berbeda gitu. Baik, teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang kelompok 5, pembahasannya tentang tata pergaulan, benar tidak pemateri atau pemakalah? Ada pemakalah? Ya, Ibu. Pemakalahnya sudah gabung. Sudah. Ada 2 pembahasan. Benar? Pembahasannya? Iya, tata pergaulan sama macam-macam zina. Oke. Saya sudah upload ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat hadisnya, atau yang sudah bisa, yang lihat nanti kita baca bareng-bareng. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tata pergaulan, tema kita malam hari ini. Ada 2 pembahasan. Yang pertama, larangan berdua-duaan tanpa mahram. Yang kedua, macam-macam zina bagi anggota tubuh. Ya, ada 2 hadis yang dibahas. Next, ada yang mau coba baca hadisnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berdua-duaan tanpa mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu la yakhluwanna rajulun bi amra'atun illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Faqala rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjata wa inni tutibtu fi ghaswati kadza wa kadza. Qala intaliq fahujja ma'amra'atik. Oke, terima kasih. Hadis berdua-duaan tanpa mahram yang sudah dibacakan oleh teman kita, yang artinya, dan daripadanya radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan bersabda, janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya atau mahramnya. Dan janganlah wanita berpergian kecuali beserta mahramnya. Lalu berdiri seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan saya telah mendaftarkan diri untuk perang ke sana sini. Beliau menjawab, pergilah dan kerjakanlah haji beserta istrimu. Sebelum kita bahas tentang hadis ini, saya mau tanya, yang menjadi mahram seorang perempuan itu siapa aja? Suami. Suami, terus? Saudaranya.
laki-laki, laki-laki saudara perempuan. Ayahnya. Ibu dan anak laki-laki, Siapa? paman. Saudara laki-laki dari ibu. Saudara laki, Laki. saudara laki-laki kandung ya. ya, Kemudian siapa lagi? anak laki-laki, Anak laki-laki. Terus Iya. Keponakan. Keponakan. ponakan. Bener nggak keponakan? Iya. enggak kayak ponakannya dari cewek atau cowok. Kalau sepupu, Sepupu tidak, Tidak. keponakan iya. sepupu tidak, ponakan iya. Berarti segala macam nih sepupu ya. Segala macam yang kayak misalkan kita kadang tuh perihal ini nih banyak nih di kalangan kita. Kayak misalkan sama sepupu itu terlalu bebas gitu. Ada yang buka jilbab dan lain sebagainya gitu kan. Itu sebenarnya kita tidak mahram dengan mereka, tapi kita begitu santai menanggapi hal tersebut. Ya teman-teman, Iya. dengan sepupu, dengan ipar, tahu ipar? Ya, tahu. Nah, itu sebenarnya kita bukan mahram sama dia. Jadi kalau misalkan kita terlihat, jatuhnya apa? Dosa. Aurat. Oh, iya. Ya, dosa. Oke, kita kembali ke tema. Di sini janganlah seorang pria manapun berada di tempat sepi dengan seorang wanita, kecuali jika wanita tersebut bersama dengan muhrimnya. Jadi memang sangat jelas sudah ditulis di dalam hadis bahwa tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan Berdua-duaan. berdua-duaan. Berkhulwat ya bahasanya ya. Berkhulwat. Seperti itu. Mau Bu ini dianterin pulang gitu kan, naik motor boncengan. Terus ada lagi apa contoh lain yang biasanya kita anggap tuh enggak kok ini apa sih biasa aja gitu. Ada lagi nggak contoh lain yang memang di saat ini tuh biasa Termakan. apa? Cetan mungkin ya Bu ya? Hah? Apa? Chattingan. Oh, settingan. Chat-chatan gitu dengan yang bukan mahramnya? Nah, itu nanti masuknya ke dalam hadis yang kedua nih, hadis yang setelah ini. Kalau chattingan. Kalau yang makan Bu biasanya. traktir makan, tapi cuma berdua ya, traktir makan. Biasanya kalau traktir tuh rame-rame, satu kelas gitu kan. Ajak makan. Traktirnya VIP, Bu. Ajak makan Oh. siang. Traktirnya VIP, jadi cuman just you and me gitu kan. Hanya kau dan aku. Padahal sudah jelas di sini ya teman-teman, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya istri saya pergi haji, sedangkan laki-laki itu, sahabat Nabi itu sudah daftar perang. Beliau menjawab, pergilah dan kerjakanlah haji bersama istrimu. Itu benar-benar di situ nggak boleh gitu seorang istri atau seorang perempuan pergi sendirian tanpa mahram gitu. Kecuali kayak misalkan nih di sini ada yang menuntut ilmu kan, ngekos tuh, ya kan? Ada nggak yang ngekos? Kuliah gitu kan? Nah itu beda perkara ya teman-teman ya. Kalau dalam hal ini kan dia memang punya, ibaratnya punya suami, punya memang yang orang punya laki-laki yang melindungi dia gitu. Kalau misalkan kita kan, misalkan kuliah, memang niatnya untuk menuntut ilmu dan memang sendirian, nggak, kecuali kalau memang teman-teman sudah menikah lain lagi. Kalau memang sendiri belum ada pendamping, itu dibolehkan karena niatnya memang untuk menuntut ilmu dan belajar, tidak yang aneh-aneh. Lain hal lagi kalau memang niatnya tadi, kembali lagi kita ke hadis 1, kembali lagi ke hadis niat ya. Kalau niatnya memang kuliah mau cari pendamping, itu beda lagi urusannya. Tapi kalau kita niatannya untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar, insya Allah
tanpa mahram atau tanpa saudara laki-laki atau tanpa ayah kita kalau memang jauh. Kayak misalkan kan ada yang perginya ke Mesir kuliah gitu kan. Nah, itu diperbolehkan seperti itu. Kalau memang kita belum punya orang yang laki-laki yang melindungi kita, kayak misalkan suami gitu kan. Dan lain sebagainya. Kita next. Nah, ini ada dalam riwayat lain di sini. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhluna ahadukum bi imra'atin illa ma'adi mahram. Muttafaqun alaih. Dari Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian bersepi-sepian dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan muhrimnya. Ini yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya. Biasanya kalau yang kayak gini-gini tuh yang apa sih? Yang memang punya ikatan ya. Apa sih bahasanya kalau sekarang? Pacaran gitu ya. Kalau memang nggak punya hubungan pacaran dan lain relationship, biasanya jarang sih yang berdua-berduaan kayak gitu. Bener nggak? Atau ada teman-teman yang tidak ada hubungan relationship tapi berdua-duaan terus gitu? Ada sih Bu mungkin. Oh, ada mungkin ya. Itu batas teman tugas Bu. Wallahu a'lam bishawab Bu. Oh. Janganlah, merugilah, apalagi perempuan ya. Sebentar. Agustus ini 2020. Ini udah dibikin nih. Sebentar ya teman-teman. Sebentar. Siap Bu. Kakak. Kak Neng. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi memang tidak disarankan ya, mau ada relationship atau tidak, yang namanya berdua-duaan tidak diperbolehkan. Ya saya rasa teman-teman sudah paham lah, sudah hatam lah masalah seperti ini, ya kan? Oke, kita next. Oke, sampai sini tentang hadis ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke hadis yang kedua. Oke, silahkan. Satu atau dua orang penanya. Boleh nanya, Bu? Oke, silahkan. Yang tadi kan kalau bisa kita menghindari berhalwat gitu ya, Bu ya. Tapi kan sekarang ini terkadang kayak gimana kalau kita fenomena saat ini itu kita kalau mau bepergian, perempuan yang tidak bisa bawa motor atau gitu, kita naik Gojek atau Grab, itu gimana, Bu? Oke. Kan misalnya kita berdua gitu, apakah itu termasuk dikategorikan berhalwat? Sedangkan misalnya kita mau kayak ke rumah sakit, ke kampus mungkin yang kondisinya tidak bisa gitu. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau sama Gojek gitu kan itu berdua-duaan juga kan? Hah? Iya, kalau Gojek sih mungkin kan, ya. Tapi kalau misal kayak Grab itu kan di dalam mobil berdua misalnya gitu, Bu. Kalau pakai Grab mobil gitu kan, misalnya kita pergi dadakan terus berdua gitu, apakah itu termasuk dikategorikan berhalwat? Oke. Yang kategori berhalwat di sini itu yang memang sudah kenal gitu ya teman-teman, sudah kenal, terus dia memang ada niat untuk berdua-duaan aja. Kalau misalnya kayak supir Grab, itu kan ada apa ya, tidak ada niatan teman-teman memang untuk berdua-duaan sama supir Grab. Sekarang saya tanya, memang teman-teman mau? Gitu.
ditakutkan adanya nafsu seperti itu. Bu, Ya. kalau diangkot itu kan suka campur-campur, ada cowok ada cewek kan, suka ada dempet-dempet juga, itu gimana tuh Bu? Ini detail sekali ya. Kita memang tidak bisa dipungkiri untuk seperti itu. Jadi selama kembali lagi tadi yang saya katakan, kalau misalkan di angkot kan memang keadaannya darurat, nggak mungkin kita maunya dalam satu angkot kita harus sendirian gitu kan, siapa kita gitu. Ya kan mereka juga memang butuh uang dan harus penuh itu angkotnya. Jadi kembali lagi, selama tidak ada nafsu, ya, yang dikhawatirkan kan ketika udah saling kenal, berdua-duaan, nah itu terjadi berkholwat tadi itu kembali. Jadi kalau misalnya kayak kita naik Grab, naik apa, udah itu sewajarnya saja. Memang mungkin ada nilai kayak darurat gitu kan, mau nggak mau ada, tapi memang yang tidak membolehkan loh teman-teman. Yang tidak membolehkan, mohon maaf, di kalangan kita saat ini itu tidak membolehkan kayak misalkan istrinya atau anaknya itu pergi sendirian gitu. Mereka benar-benar menjaga hal itu. Tapi ada lagi kayak kita seperti kita nih, orang awam, orang biasa ya kan, menganggap selama kita bisa menjaga diri dan tidak kayak tadi tidak menggunakan nafsu dan lain sebagainya dalam bentuk usaha kita, kayak misalkan kita memang butuh untuk kayak misalkan ke kampus atau ke rumah sakit dan lain sebagainya, itu tidak dipermasalahkan. Seperti itu. Jadi kembali tadi, dikhawatirkan yang berdua-duaan ini dia sudah saling kenal, kemudian adanya nafsu, seperti itu. Kalau ini Bu, kesumpama Bu, tugas kelompok nih, tugas kelompok berdua, dapatnya 2 orang, 1 cewek 1 cowok. Nah itu untuk kerjain tugas berdua gimana tuh Bu? Nah itu tadi, saya juga sebelumnya di hadis 1 itu sering kasih tugas laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kalau saya tahu kalau laki-laki dua-duanya atau perempuan dua-duanya, terkadang pasti satu-satunya yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu kayak misalkan saya nih, strategi saya seperti itu. Jadi mau nggak mau dua-duanya harus kerja. Kerjanya dalam artian buat makalah tersebut. Tadi kembali lagi, kalau selama tidak menggunakan atau adanya nafsu, ini kan memang tugas. Ya kan? Kalian berdua-duanya di mana tempat sepi, ngerti tugasnya, kayak gitu. Wah, habis sih Bu. Ya. Ada lagi? Ada Bu, mau tanya kalau kan di ya kalau bahas tentang ini ya. Iya Bu. Oke, silakan. Tidak diperbolehkan kan seorang perempuan pergi tanpa mahramnya. Nah, bagaimana jika orang tua ingin umroh, tapi biayanya hanya ada untuk ibu sendiri gitu. Jadi kita ikutannya ke travel, itu gimana Bu? Boleh? Jadi orang tua ibunya aja yang pergi, anaknya nggak ada mahramnya. Ya, kalau sekarang kan kalau memang sekarang itu kalau pergi umroh ya teman-teman, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Kayak misalkan kalau kayak saya nih, saya pergi umroh, kemudian suami saya nggak bisa pergi umroh, kan sama kayak gitu kan, contohnya ya. Karena ya biaya dan lain sebagainya. Jadi biasanya tuh kita bayar ke travel. Paham nggak teman-teman? Karena di sana juga nggak boleh kalau kita pergi tanpa mahram, kalau Saudi. Saya tahu seperti itu. Jadi kayak strategi juga lah gitu. Jadi kita bayar memang untuk, kecuali kalau kayak ibu kamu misalkan ibunya udah lansia atau ibunya sudah itu nggak masalah. Tapi kalau kayak misalnya masih muda, suami saya bisa itu biasanya kita bayar untuk ibaratnya legalitas untuk jadi mahram, tapi sebenarnya memang tidak bersatu dan lain sebagainya, hanya untuk ini aja, formalitas aja, seperti itu. Itu yang saya tahu kalau untuk umroh ya. Kalau lansia itu nggak apa-apa ya Bu? Iya, kalau lansia itu tidak apa-apa, nggak harus ada mahramnya. Ya, terima kasih Bu. Oke.
Kita bisa lanjut. Boleh nambahin nggak, Bu? Tadi pertanyaannya Sofian Zen, Bu. Silakan. Ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita dapat 2 kelompok cowok atau cewek gitu, ya tinggal ajak aja temen salah satu buat nemenin gitu. Jadi kan nggak bisa jadi nggak berdua gitu. Jadi ada temennya. Gitu aja sih, Bu. Oh iya. Benar juga, benar. Oke. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Nah ini nih, sebelum saya lanjutkan ada penjelasannya di sini. Larangan tersebut antara lain dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya, di negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dan binatang seakan-akan menghilang. Jadi kalau memang di Indonesia itu masih lumayan baiklah gitu kan antara pergaulan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalkan kayak di Amerika dan lain sebagainya itu memang sudah terlalu benar-benar vulgar banget ya teman-teman gitu. Jadi kita masih alhamdulillah lah. Oleh karena itu larangan Islam tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan. Nah ini yang tadi kalau misalnya untuk ngerjain tugas dan lain sebagainya masih bisa diperbolehkan. Tetapi lebih dari itu, yakni untuk menyelamatkan peradaban manusia, berduaan dengan lawan jenis merupakan langkah awal untuk terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati oleh masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalkan berdua-duaannya diri di tempat pinggir jalan nunggu angkot berdua-duaan nih, nggak sengaja ya kan? Karena berdua itu nggak masalah. Yang dikhawatirkan itu berdua-duaan di mana gitu kan, di tempat sepi dan lain sebagainya. Di rumah kosong mungkin atau di mana di gudang. Nah, itu yang berbahaya kayak gitu. Ngapain ke gudang malam-malam, Bu? Ya, kita nggak tahu kan. Kalau sudah berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, yang ketiga apa? Setan, Bu. Nah, kita nggak tahu setan menggiring kita kemana, apa ke gudang, apa ke mana. Oke, hadis yang kedua, ada yang mau coba baca? Hadis tentang apa nih? Mana sih tadi ya? Hadis tentang macam-macam zina bagi anggota tubuh. Ada yang mau coba baca? Lumayan panjang sih hadisnya. Jika belum ada, boleh saya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq ibnu Mansur, akhbarana Abu Hisham al-Makhzumi, haddatsana Uhaibu, haddatsana Suhail ibnu Abi Salih, an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kutiba alayya ibni Adama nasibuhu minaz zina mudrikun. Dalika la mahalata fal ainani zinahama an-nazaru wal udunani zinahuma al istima'u wal lisanu zinahul kalam wal yad zinahal batshu wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibuhu. Akhrajahul Muslim fi kitabil qadri al-qadari babul qadri ala ibni Adam azzihi minaz zina wa ghairihi. Oke, terima kasih. Hadis tentang macam-macam zina bagi anggota tubuh. Di sini dijelaskan ada beberapa anggota tubuh yang Abdurrahman ibnu Syakhar
Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena kedua mata zinanya adalah melihat. Kedua telinga zinanya mendengar. Lisan zinanya berkata, tangan zinanya menyentuh, kaki zinanya berjalan. Hati zinanya keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Qadar bab ketentuan batasan-batasan zina dan lain bagi anak-anak Adam. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kedua mata zina adalah melihat. Nih, melihat kemana teman-teman? Melihat ke lawan jenis, ya kan? Dengan nafsu. Kemudian ngelihatnya itu kan biasanya kalau pertama katanya kalau sekali itu rezeki ya. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, kalau udah 2 ke 3 Benar, Bu, benar, Bu. Oh, bener Bu, langsung pada kenceng ya. Kalau pertama katanya rezeki, tapi kalau kedua, ketiga, keempat ini mentang-mentang rezeki nggak nengok-nengok nih, ngeliatin terus sampai 5 menit gitu. Oke, ada contoh lain dari zina mata? Apa? Contoh lain dari zina mata? Kalau Zina. nonton video gitu termasuk zina mata ya, Bu? Yap. Termasuk zina mata. Kan ada tuh, Bu, lagi ngehits drakor itu kan kadang-kadang ada adegan-adegan Oh iya. yang mungkin nggak itu termasuk zina mata gitu ya, Bu? Iyalah. Apalagi melihatnya yang kayak gitu-gitu kan. Dikhawatirkan setelah melihat itu teman-teman kepengen. Bu, kalau untuk suami istri gimana tuh, Bu? Kenapa? Kalau untuk suami istri kayak gitu gimana, Bu? Jadi kayak nggak sengaja ngeliat terus tiba-tiba ya. Ibadah kalau sama suami mah. Dapat pahala malah. Alhamdulillah dapat pahala berarti ya, Bu. Berarti jatuhnya bukan zina ya, Bu, kalau itu ya, Bu? Enggak lah. Kalau kita ngeliatin suami kita ya malah dapat pahala daripada ngeliatin orang kan. Ada aja Sofian. Oke, selanjutnya. Setelah zina aina ini an-nazru, yang kedua zina telinga. Kedua telinga zinahnya adalah mendengar. Apa nih contohnya kalau mendengar? Apa yo? Mendengar orang yang gibah gimana, Bu? Apa? Mendengar orang yang gibah, yang membicarakan orang lain, itu termasuk zina juga. Kalau ada orang yang membicarakan, kita memang nggak sengaja mendengar, itu tidak. Tapi kalau memang kita yang tersangkanya, maksudnya si A sama si B itu kita di antara keduanya itu termasuk. Gitu. Apalagi yang kita ceritakan itu nggak benar, gitu kan? Ada lagi zina mendengar apa ya? Kalau mendengar musik gimana, Bu? Mendengar musiknya musik apa nih? Musik itu jadi kontroversi ya. Ada yang bilang musik itu haram, ada yang bilang musik itu ya nggak apa-apa lah selama menikmati, selama bisa buat pikiran kita menjadi tenang kayak gitu. Itu memang menjadi masih perdebatan lah kalau masalah musik. Selain musik. Tapi kan terkadang kan musik ada musik yang sholawatan itu kan sekarang dibikin musik, Bu. Kalau misalnya mendengarkan musik itu termasuk diharamkan, padahal kan yang kita dengarkan kan justru puji-pujian gitu. Nah itu dia kan tadi saya katakan memang musik ini menjadi perdebatan sih. Ada yang membolehkan, ada yang memang mengharamkan hal tersebut gitu. Jadi kayak misalkan ya udahlah lebih baik dengerinnya yang selawatan gitu kan, cuman namanya manusia
kita nggak bisa ini juga kan, oh denger lagu ini nih yang lagi hits, coba kita dengerin kan gitu kan, oh mungkin enak atau gitu. Selain musik apa? Selain musik? Zina Kalau telinga? ini Bu, mendengar kata-kata kasar gitu Bu. Mendengar Kata-kata kasar. Omongan-omongan yang nggak layak gitu Bu. Oh, bukan lah. Misuh. kalau ucapan kali ya, kalau itu. Kalau ucapan kasar. Tapi kalau mendengar kita lagi di jalan nih, ada yang berantem. Iya. Kan kita nggak sengaja mendengar. Nah, itu. Gitu. Dan lain sebagainya ya. Kayak misalkan nih, contoh kecil ya, kalau mendengar nih teman-teman. Misalkan kamu punya relationship gitu kan, teleponan sampai tengah malam, sampai, nah itu termasuk zina telinga. Ya. Jadi yang suka teleponan sampai malam-malam, ya tolong di-cut gitu. Oh udah Isya nih, kita sholat dulu. Gitu. Kalau membahas seputar pelajaran semacam mungkin lagi ada permasalahan, kita lagi ngebahas solusi gitu. Dan waktu senggangnya itu di waktu malam. Karena kan di waktu pagi itu gimana gitu pandangannya kira-kira? Terkadang dengan lawan jenis atau dengan siapa nih? Gitu. Mungkin kita ada tugas yang kita nggak bisa, kita karena pagi sampai kita. Kalau yang kayak gitu maksudnya kalau misalkan memang karena memang waktunya harusnya di malam, terus yang dibahas juga pelajaran sih tidak masalah. Yang dikhawatirkan kan pembahasannya yang membuat ya kayak gimana sih kalau misalkan teleponan gitu kan, suka dilembut-lembutin ngomongnya atau gimana gitu, itu yang seperti itu. Oke, ada lagi? Kita lanjut. Ya, selanjutnya lisan. Zinanya adalah berkata-kata. Nah, ini yang tadi nih, kalau kita tadi ngomong kasar dan lain sebagainya, itu termasuk zina daripada lisan. Seperti itu. Ya kayak tadi juga termasuk tuh teleponan, yang satu dengar, yang satu ngomong. Nah, kena tuh dua-duanya. Yang mendengar dengan kena zina mendengar, yang berbicara agak didayung-dayung ngomongnya gitu kan, dilembut-lembutin. Nah, itu masuk ke zina lisan. Seperti itu. Ada lagi contoh lain daripada zina lisan, teman-teman? Ada yang bisa kasih contoh? Gibah mungkin ya Bu. Gibah termasuk. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Mungkin mengucapkan hal-hal yang belum pantas mungkin, Bu. Maksudnya di dalam hubungan. Ya kata-kata apa gitu, sayang lah atau apa. Gimana? Ulangi coba. Maksudnya dalam belum ada ikatan gitu Bu, tapi udah mengungkapkan relationship biasa gitu kan. Iya, selayaknya sayang gitu atau cinta gitu-gitulah. Nah, itu yang tadi saya katakan, ketika dua orang relationship gitu kan, telepon-teleponan, suaranya didayu-dayu gitu kan, dilembut-lembut, kemudian ucapannya juga, kata-katanya, nah itu yang termasuk daripada zina lisan dan zina telinga. Tapi beda kalau misalkan dengan suami kita, oh kita mau selembut apapun itu nggak jadi masalah gitu kan. Atau malah terbalik, giliran waktu relationship dilembut-lembutin, tapi pas sudah suami istri malah kasar. Kalau jadi itu yang bahaya ya teman-teman. Jangan sampai terbalik, oke? Selanjutnya zina apa nih?
Zina tangan adalah menyentuh. Gimana contohnya tuh? Ayo, dia bisa kasih contoh? Memegang tangan yang bukan mahram ya, Bu? Ya, benar. Ada lagi? Mengambil sesuatu yang bukan hak. Nah, betul. Ada lagi? Ada lagi? Zina tangan, memukul, bersentuh dengan yang bukan mahram. Kemudian apa tadi? Mengambil yang bukan haknya. Apa lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Chattingan gitu, Bu. Termasuk. Nah, benar. Saya nunggu itu dari tadi. Ya. Sampai tengah malam chattingan gitu kan. Kalau misalkan pembahasannya mungkin perkuliahan, bisnis, pekerjaan, gak masalah. Tapi kalau yang dibahas kayak tadi yang ucapan itu kan sampai menimbulkan nafsu dan lain sebagainya, itu yang bahaya. Iya sayang gitu kan, dan lain sebagainya. Bener tuh. Saya nunggu dari tadi ada yang komen chattingan. Oke, sampai di tangan. Kemudian kaki, zinanya berjalan. Berjalan kemana nih? Ke tempat-tempat maksiat. Iya, berjalan ke tempat maksiat. Ke bioskop, nggak masalah. Tapi ke bioskopnya sama siapa? Gitu. Kalau sama orang tua, mau nonton apa gitu kan? Boleh. Yang dikhawatirkan kan? Kemudian kemana lagi? Kemana lagi ayo? Berjalan kemana nih? Bingung? Ya, tadi sama. Pokoknya berjalan ke tempat-tempat kayak diskotik, kemudian apa tuh, bioskop kalau berduaan sama si dia, kemudian ke hotel mungkin kalau berdua-duaan. Kalau sama keluarga sih nggak masalah. Ya pokoknya ke tempat-tempat yang memang apa ya, bisa menimbulkan daripada kemaksiatan. Seperti itu. Ya. Kemudian zina rijla ini udah, zina ini nih. Zina keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Ada yang bisa kasih contoh dari kalimat ini? Ayo, coba. Hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Ada yang bisa? Ada yang bisa kasih contoh ke saya? Ayo, Salman. Atau Daria bisa bantu? Maksudnya apa? Untuk yang hasrat atau yang bawahnya, Bu? Hati zinanya adalah keinginan, hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakan adalah kemaluan. Itu kayaknya satu paragraf ya.
Mungkin melakukan hubungan, Bu. Ya, selain itu, Oh iya, aku lagi main itu. ada lagi? Nah, ini sebenarnya puncaknya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman diawali daripada mata, tangan, telinga, bersentuhan, kaki, di akhir ini adalah puncak dari semuanya. Ketika semuanya menggunakan daripada hasrat atau keinginan atau nafsu, maka akan berending pada apa tuh di akhir? Perzinahan. Nah, perzinahan. Misalkan ada pada kemaluan. Itu endingnya teman-teman. Ya, memang diawali dari hanya pegangan tangan, diawali dari tatap-tatapan, diawali dari suara lembut dan lain sebagainya. Itu diawali. Kemudian endingnya dia apa? Tumbuhnya nafsu, tumbuhnya hasrat, keinginan. Maka ada dibenarkan di akhir mendustakan adalah kemaluan. Ya. Jadi itu nanti memang akan menyorot semuanya. Berawal dari situ nanti endingnya pasti akan ke situ. Jadi satu kali kita kayak gitu itu akan terus. Jadi kayak berproses gitu teman-teman. Ya. Jadi lebih baik kita jauhi, lebih baik kita cegah. Ya. Paham sampai di sini? Gitu. Jadi puncaknya di akhir. Pertama tatap-tatapan dulu. Kalau tatap-tatapan, telinga dengar suara lembut. Kemudian iya, dadah. Setelah itu kaki dan terakhir itu yang tadi saya katakan. Jatuhnya kepada zina. Ya, kepada kemaluan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Sebelum kita bahas lagi. Oke, silahkan. Bagaimana tuh kalau kita mengagumi misalnya sosok artis Korea gitu, Bu? yang mungkin ya dari segi apanya? Yang mungkin sekarang lagi in. Gitu, Bu, maksudnya keahliannya dalam. Oke, ini banyak ya, bukannya 1-2 orang yang seperti ini ya. Tapi saya tidak, karena saya tidak pernah nonton itu dan saya nggak tahu. Oke, apa namanya deh kalau disebutnya itu kalau nonton itu? Drakor, Bu. Oh iya, drakor Bu, ya. drakor. Masih ingatannya drama Korea ya? Iya, Bu, benar. Nah itu lagi, pertamanya ngefans gitu kan, suka ngelihat mukanya, takutnya menimbulkan daripada hasrat yang tadi terakhir. Itu jatuhnya zina juga. Takutnya. Kita kan nggak tahu. Oh saya nggak, cuma suka doang kok, cuma ini doang gitu. Nah itu lama-lama seperti itu. Jadi sewajarnya aja. Setelah nonton ya udah gitu. Nonton nggak nonton. Tapi kalau itu filmnya emang ada yang gitu. Maksudnya ada yang kayak kiss dan lain sebagainya. Enggak. Saya nggak tahu soalnya. Ada sih, Bu. Kalau Korea biasanya ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu, biasanya kalau Korea, Bu. Seperti itu yang dikhawatirkan ya, teman-teman. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan. Itu, Bu, kan menyentuh tangan yang bukan mahram tidak boleh ya. Gimana kalau kita lagi main ke sekolah kita dulu. Nah, ada guru kita kan. Kita salim gitu. Itu gimana, Bu? Itu udah takzim lansia sayang. gitu. Itu takzim. Ya, maksudnya kan Bentuk bukan mahram gitu, Bu. Itu bentuk penghormatan kita kepada guru. Tidak masalah itu, Bu. Kenapa? Apalagi tadi kamu bilang sudah lansia kan? Ya, kalau yang lansia kan
mungkin diperbolehkan ya, tidak ada nafsu gitu. Bagaimana dengan yang masih muda gitu? Ngeri juga nih saya nih kalau ditanya kayak gini nih. Itu dia, tidak menggunakan, kita bentuk takzim aja sih ya. Jatuhnya ke bentuk takzim, bentuk penghormatan gitu. Jadi kalau misalkan salimnya itu juga mahasiswa, sebenarnya saya kalau di kampus agak-agak risih juga gitu kan, kalau sampai ada yang sampai salim sampai bener-bener ini banget gitu. Cuman ya kita anggapnya ya udahlah, namanya kayak anak sama ibu kayak gitu aja. Nah Bu, kan tadi kalau bersentuhan sesama bersentuhan berbeda jenis bukan ini ya Bu ya? Zina. Bisa dibilang zina ya Bu. Nah kalau seumpama kayak satu organisasi gitu ketemu teman kampus terus salaman gimana tuh Bu? Nah itu dia, memang tidak dianjurkan sebenarnya dalam Islam. Memang kalau kita memang ada beberapa menganggap itu hal yang memang udahlah sepele, cuma salaman kayak gini doang. Jadi lebih baik sih menjaga. Jadi kebanyakan kan orang kalau yang menjaga, mereka tidak mau bersalaman hanya kayak gini kan. Sebentar ya teman-teman. Siap Bu. Mau nanya tapi pertanyaannya serem nih. Oke, kalau Kak dari Raya, aduh, tutup kuping kayaknya Kak. Tapi itu kan ilmu tahu. Ini antara tutup kuping sama seru nih. Malam Jumat soalnya Kak, mendukung. Oke, kita lanjut. Ramai sekali ya kalau pembahasannya ini ya, teman-teman ya. Boleh nanya nggak Bu? Jadi memang itu kembali ke individu masing-masing. Oke. Jadi tadi yang Sofyan Zain tanya itu kembali ke individu masing-masing. Kalau misalkan dia memang menjaga benar-benar tidak mau menyentuh daripada lawan jenis, lebih baik kita menghindar. Ini ya kan. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang anggap itu hal yang biasa gitu kan, cuman salaman kayak gini atau gimana tuh tos-tos gimana kan gitu biasanya kalau organisasi ya. Jadi lebih baik sih menjaga memang, karena memang tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Gitu. Karena takutnya daripada awal dari bersentuhan tangan itu dapat menimbulkan daripada hasrat-hasrat tadi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ibu mau tanya dong. Bu, saya mau nanya tapi agak horor nih Bu. Oke, kalau agak horor nanti saya bisa dibantu sama yang lain kok. Silakan. Jadi gini Bu, sebenarnya sih ini pengalaman temen ya. Dia kan sudah berumah tangga, terus kebetulan suaminya itu pelayaran Bu. Ya kan kita nggak usah munafik ya. Kalau untuk hubungan suami istri itu kan termasuk kebutuhan individu ya Bu ya. Nah terus dia itu kalau misalnya dia melakukan, mohon maaf Bu, kayak onani gitu Bu, atau dia malah dia ada yang menyarankan kan sekarang tuh banyak tuh Bu kayak beli alat-alat yang menyerupai gitu. Nah itu apakah itu termasuk zina? Kalau dia beranggapan, pernah saya tegur kan, pernah sih saya coba, bukan tegur sih, kayak diskusi gitu, saya bilang ya itu sama aja zina gitu kan. Terus tapi dia bilang, tapi kalau dia membayangkan itu suaminya gitu, itu gimana Bu? Horor kan Bu? Astagfirullah, serem sekali nggak ngelihat saya. Ini masih banyak yang di bawah umur nggak nih? Udah 18 plus Bu. Oh, udah 18 plus ya. Oke. Saya ngeri juga jawabnya karena perihal, mohon maaf, onani tersebut itu memang menjadi perdebatan juga teman-teman. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Seperti
seperti itu. Karena dikhawatirkan yang dibayangkan bukan suaminya. Ya, karena saya pernah baca, iya yang Tahu-tahu nanti yang pernah saya baca itu kan diharamkan, Bu. Nah, terus dia apa? Nah, ya itu ya kan saya bilang ditakutkan mungkin apa dia habis ngelihat siapa gitu kan gitu. Jadi dia membayangkan bukan suaminya, justru yang orang yang dia lihat. Iya bisa jadi gitu, Bu, gitu kan. Nah, tapi dia berdalih lagi kalau itu dia membayangkan suaminya berarti boleh. Nah, itu saya bingung, Bu, di situ. Kalau misalnya dia bilang kalau saya membayangkan suami saya, gitu. Memang belum ada hukumnya haram atau lain sebagainya ya, teman-teman, untuk perihal melakukan tersebut. Tapi lebih baik kita menjagalah, tidak usah seperti itu. Ya, kayaknya saya nggak mau menjelaskan lebih dalam lagi, nggak enak nih. Terlalu mainstream, Bu. Oh itu ya, iya. Jadi memang perlakuan tersebut masih menjadi perdebatan saat ini. Ada yang mengharapkan, ada yang membolehkan, kan? Tapi lebih baik kita menjagalah daripada hal tersebut, gitu kan? Takutnya yang dibayangkan memang bukan daripada suaminya, seperti itu. Berarti itu termasuk bisa dikategorikan zina juga, Bu? Zina fikir atau zina pikiran, kemudian zina apa lagi ya? Banyak lah. Oke. Menjawab sedikit ya, kayak gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Iya, Bu, saya mau nanya, tapi bukan bahasan yang ini, Bu, bahasan yang minggu sebelumnya. Saya kelupaan, sebenarnya pengen bertanya, tapi kelupaan gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Dibahas dikit, Bu. Tentang apa tuh? Tentang mandi bersih, Bu. Kan ada nih, Bu, pada saat kita lagi haid gitu kan, kita itu kan ada rambut yang suka rontok gitu, Bu. Pada saat selama 7 hari kita haid itu ada beberapa yang bilang kalau misalnya selama 7 hari itu kita harus kumpulin rambutnya yang udah yang rontok itu tadi pada saat mandi terakhir itu mandi junub itu diikutkan di badan. Ada lagi yang bilang kalau dia sudah putus dari badan kita itu udah nggak termasuk dalam bagian tubuh kita gitu. Itu gimana ya, Bu? Saya jawab semampu saya ya, teman-teman. Ini juga memang masih menjadi konflik juga sih, karena memang perbedaan mazhab dan lain sebagainya seperti itu. Tapi saya pernah mendengar juga Ustadz Abdul Somad, ya mungkin teman-teman juga pernah dengar, dan ustadz-ustadz yang memang sudah ahli dalam bidangnya, mereka berpendapat bahwa kalau misalkan ada memang yang berpendapat seperti itu, dibolehkan, diharuskan ketika rambutnya rontok nih disisir, kita kumpulin dulu gitu kan, nanti setelah kita selesai baru kita mandi bersama atau diniatkan bersama gitu, di mandi suci bersama. Tapi ketika waktu itu saya dengar ketika memang sudah lepas, maksudnya rontok sendiri tanpa kita paksa rontok gitu. Kan biasanya rambut ada yang tahu-tahu rontok sendiri ya. Itu tidak masalah seperti itu, kecuali memang misalnya kita paksa rontok nih gitu, kita paksa atau kita cabut atau kita apa, itu yang tidak boleh kayak gitu. Tapi kalau emang dia rontok natural sendiri gitu kan, saya juga pernah dengar Ustadz Abdul Somad itu ngomong, ya itu tidak menjadi masalah. Jadi memang perihal ini sama seperti yang tadi, masih menjadi perdebatan. Yang mau menggunakan dikumpulin dulu terus baru dimandi bareng-bareng boleh. Kalau misalkan kalau memang sudah jatuh ke lantai, sudah lepas dari diri kita tanpa kita paksa, memang natural, ya udah kita tidak masalah seperti itu. Atau teman-teman ada yang mau berpendapat? Makasih ya, Bu. Perihal ini? Sebenarnya ini lebih ke fikih ya, teman-teman ya. Kalau pembahasan yang seperti ini tuh sebenarnya lebih ke didalami pada fikih dan lain sebagainya. Gitu.
Tapi nggak apa-apa, kita bahas sedikit-sedikit. Oke, ada lagi? Oke, ini di pembahasan saya yang terakhir di sini ada apa nih tulisannya, saya nggak kelihatan, mohon maaf. Zaniyatu wahidan tahbitu amala sab'ina sanah. Melakukan zina 1 kali menghapus amalan selama 70 tahun. Nah, teman-teman umurnya udah berapa tuh sekarang? Udah 70 tahun belum di dunia? Belum ya? Berarti kita masih punya hutang kalau misalkan kita melakukan daripada zina tersebut. Ini masuknya ke dalam zina yang besar. Kayak misalkan contoh, mohon maaf, bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Ya, teman-teman bisa lihat saya udah beri penjelasan ada di e-learning. Masih ada pertanyaan? Oh iya, teman-teman, nanti kalau misalkan memang harus kelompok 6, makalah sampai di kelompok 6, mungkin kita ada diskusi mendadak ya, entah di hari Jumat, gitu. Sebentar sih untuk saya menjelaskan aja di kelompok 6, tapi kalau memang, cukup nih sampai kelompok 5 aja materinya, berarti tidak ada tambahan lagi untuk Zoom. Seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan, saya rasa kurang nih, harusnya 1 kelompok lagi. Dan ada kesepakatan dari kelas lain juga, mungkin kemungkinan kita akan ada Zoom 1 kali lagi sebentar. Seperti itu. Tapi kalau memang tidak, ya udah berarti UTS sampai di kelompok 5. Karena saya juga deadline, harus kirim tugas soal ke e-learning. Teman-teman tanggal berapa ujiannya sudah tahu, Hadis? Desember. Kalau nggak salah 18 Desember, Bu. 18 Desember. Ya, berarti minggu kedua ya? Minggu kedua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Karena ini belum presentasi ya? Ibu, saya nggak sengaja. Oke, silahkan. Ibu, kalau misalkan ada teman kita gitu ya, yang pacaran misalkan. Ya. Lebih baik ya masing-masing aja atau mengingatkan. Tapi kalau misalkan mengingatkan, lebih baik bagaimana cara yang baik untuk menasehatinya gitu ya, Bu? Ya, gitu kita sebagai teman, sebagai manusia, sebagai saudara, itu ya berkewajiban lah untuk mengingatkan, tapi tidak untuk menghakimi mereka, menghakimi orang tersebut. Jadi ya tugas kita udah nyampain aja. Kalau misalkan memang tidak boleh seperti ini, kita sampaikan, ada dalilnya, ada hadisnya. Selebihnya kalau memang dia tidak dengar, tetap dijalankan, sudah selesai tugas kita. Seperti itu. Jadi kita tidak ada kewajiban untuk menghakimi dia. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh, dan lain sebagainya dengan dalih atau KKA kasar dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Yang penting tugas kita hanya mengingatkan, kita kasih tahu dalilnya, kita beri penjelasan seperti ini ke depannya. Tapi kalau memang tidak didengar, ya sudah, tugas kita selesai sampai di situ. Ya, kecuali kita orang tuanya, beda lagi urusannya kalau kayak gitu. Karena kalau orang tuanya kan dihisap juga ya, Bu, masalahnya gitu kan. Kalau kita kan yang penting sudah. Iya, kecuali kita orang tuanya mungkin ada tindakan-tindakan yang memang harus dilakukan oleh orang tuanya seperti apa gitu. Kalau kita kan hanya teman, sekedar ya mengingatkan, kasih tahu informasi, kalau memang tidak didengar ya sudah, selesai kewajiban kita. Oke, ada lagi? Baik, Bu. Di bagian terakhir ini tentang zina, maka menghapuskan amal selama 70 tahun ya? Iya, iya. Kalau kita lihat itu mungkin ada beberapa orang yang sudah terlanjur gitu ya melakukan hal tersebut. Apakah kalau melihat dari hadis tersebut tentu kan menghilangkan harapan dia kan, karena amalannya hilang seperti itu, sehingga apakah ayat ini, dalil ini
menghakimi atau benar-benar menjadi ini, atau hanya untuk sebagai pencegah agar seorang tidak melakukan seperti itu. Karena kan di sisi lain Allah juga menganjurkan seseorang untuk bertobat, untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Adanya hadis tersebut itu bagi yang udah tahu tapi tetap melakukan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu nih terus udah terlanjur melakukan, kemudian dia taubat, nah itu insya Allah ampunan. Seperti itu teman-teman. Ya, apalagi taubatannya taubatan nasuha, bukan taubatan sambal. Oh, hari ini saya taubat nih, ntar minggu depan saya lakuin lagi, itu lain lagi urusannya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kan di dalam PPT Ibu, itu di sini zina dengan hidung itu mencium yang bukan mahram atau mencium parfum seseorang yang bukan mahram. Jadi ketika misalnya kita lagi lewat di jalan terus nggak sengaja kecium parfum orang yang mungkin banget gitu, Bu. Itu beda-beda sih tipe manusia ya. Kayak misalkan kan ada kita tuh pakai parfum niatnya untuk biar kita nggak bau misalkan kayak gitu ya. Tapi ada lagi biar ketika kita pakai parfum biar ini nih biar kecium orang-orang lagi. Nah, itu kembali ke tadi niat awalnya. Kalau misalkan kita niatnya untuk kebersihan kita, untuk kewangian kita, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan wanginya tuh emang ada loh teman-teman yang wanginya tuh dari sini sampai ke mana masih kecium wanginya gitu. Sampai mungkin bisa menimbulkan yang tadi di bawah itu lawan jenis kita itu tumbuh hasrat dan lain sebagainya, itu yang berbahaya kayak gitu. Jadi kalau misalkan pakai ya sewajarnya aja lah, sampai 1 botol kan nggak mungkin kan. Tapi ada loh beberapa orang yang kayak gitu, dari sini tuh di depan gang udah kecium wanginya. Gitu. Banyak, Bu. Wangi kayak kuburan baru ya, Bu? Yo, kayak kuburan baru. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan. Teman-teman belum presentasi loh. Bi, balik kemana, Bi? Balik kemana? Ya kan, belum presentasi kan? Ini saya sengaja minta di awal, karena saya lagi kurang enak badan. Jadinya, berangkat. Nanti teman-teman lanjutin nggak apa-apa ya. Saya live duluan, karena lagi kondisinya nggak terlalu fit banget. Tadi juga, ya tadi. Ya. Baik, nanti mungkin nggak ada kisi-kisi lah ya, udah tahu biasa kan soal saya seperti gimana, pasti sama seperti hadis 1, menyempurnakan hadis, kemudian penjelasan hadis gitu. Jadi saya lebih ke ini loh teman-teman, kalau bikin soal tuh lebih ke analisa, maksudnya ke logika, ke analisa. Nggak ada tuh saya bilang sebutkan hadis tentang zina, itu saya nggak pernah kayak gitu bikin soal. Ya, kalau kayak gitu teman-teman searching di Google itu langsung ketemu semua. Ya, jadi kalau saya tuh lebih ke misalkan menyempurnakan hadis. Jadi kan teman-teman ada pikirnya juga ini hadisnya tentang apa ya? Kan nggak mungkin kan dicari di Google nih bunyi hadis yang bolong-bolong kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih hadisnya bunyinya tentang apa dulu, baru ntar kayak gitu. Jadi saya lebih ke analisa sih kalau bikin soal. Jadi jangan berharap soal-soal saya itu berbunyi kayak misalkan sebutkan hadis tentang misalkan jilatan anjing gitu kan. Itu nggak ada di saya kayak gitu. Jadi lebih ke analisa sih. Saya ntar kasih cerita, kemudian hadis ini ya samalah pokoknya kayak hadis 1. Mungkin ada mufrodat, mungkin ada mufrodat. Tapi kalau misalkan nanti saya pikirkan dulu, saya belum bikin soalnya. Oke, tentang UTS tidak ada pertanyaan? Waktunya, Bu? Kan kalau waktunya sama kayaknya, seperti biasa. Tafsir kalau nggak salah 2 jam, Bu. Jadi takutnya ada internet gitu, Bu, kesalahan internet, jadi dikasih waktu perpanjang. Itu sama dosen apa dari fakultasnya? Takutnya teman-teman kalau dari dosennya kurang paham, nanti berdampak ke jam selanjutnya.
Jadi teman-teman tuh nggak bisa upload lagi. Nah, itu yang jadi bahaya. Saran saya kayak gitu. Kalau misalkan dari dosennya, karena takutnya dosennya nggak paham, maksudnya memang ada waktunya gitu. Tapi kalau memang dari fakultas, dari kampusnya memang dibolehkan 2 jam gitu, itu nggak masalah. Ya, jadi harus diteliti. Takutnya ketika teman-teman mengerjakan itu soal tafsir sampai 2 jam, kemudian pelajaran selanjutnya teman-teman telat lagi, uploadnya dan lain sebagainya, itu yang mengkhawatirkan. Jadi bisa berpengaruh. Jadi benar-benar dilihat dulu sampai jam berapa, kemudian itu infonya dari dosen. Tapi kayaknya jadwalnya 1 hari 1 mata kuliah, Bu. Oh, 1 hari 1 mata kuliah? Iya. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu berarti ya. Berarti nanti ya kita sepakati aja berapa jam, mau 1 jam atau 30 menit. Bu, boleh itu nggak Bu, misalnya jaga-jaga kalau misalnya internetnya nggak berjalan gitu, atau portal studentnya nggak bisa upload, kalau soalnya itu dikirim ke WA juga, Bu. Soalnya? Ke WA. Ya, misalnya jaga-jaga kalau misalnya benar-benar itu soal itu tidak kalau tidak soal, apa namanya, maksudnya kalau misalnya kalau soal saya nggak bisa kayaknya. Kalau jawaban masih saya maksudnya pikirkan. kalau misalnya Tapi kalau misalkan teman-teman nggak upload di jawaban, itu kan dia udah satu rangkaian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman upload nih jawaban, itu nanti langsung kedetek di saya, muncul gitu. Nah itu langsung berpengaruh ke tempat nilai dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan nggak dikirim, nah itu berpengaruh ke tahap-tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi lebih aman sih ya kayak gitu. Makanya nanti kita sepakati aja berapa jam kan, kalau internet masa sampai berjam-jam kan, errornya sampai 5 jam kan nggak mungkin kan. Biasanya saya misalkan kasih ke mahasiswa, oke 2 jam atau 3 jam gitu. Misalkan nih, kita sepakati 2 jam atau 3 jam misalkan. Karena takut menghindari daripada error-error internet. Tapi biasanya saya nulisnya tuh nanti di portalnya lebih gitu. Jadi memang saya nggak terlalu mepet di waktu. Saya tetap dilebihkan kayak gitu. Menghindari itu tadi. Menghindari error dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Perihal UTS? Atau sudah cukup jelas? Teman-teman bisa lanjut presentasi? Sudah jelas? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, perihal UTS sudah jelas, mungkin UTS kita cukupkan sampai di kelompok 5 dulu. Kalau memang nanti ada tambahan akan saya kabarkan. Saya undur diri duluan, karena memang lagi benar-benar agak migrain sedikit. Jadi tolong dilanjut, jangan lupa tugasnya dikumpulkan sampai besok jam 9 pagi. 9 pagi. Tolong kooperatif, kumpulin tugas, jangan sampai lewat daripada waktunya. Oke, itu saja. Cukup dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Sampai ketemu nanti UTS atau setelah UTS. Ya, sukses buat UTS-nya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut, Bu. Ya. Makasih, Bu. Saya live duluan ya. Ya Bu, makasih Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya gimana nih, Bang? Tanya jawab aja gitu. Oke, langsung tanya jawab aja ya. Karena materinya sama aja sih kayak itu. Lupa apa Ustaz Taufik? Gimana? Ya. Kalau baca makalah lagi takutnya kan ini mundur lagi, atau mau dibaca nggak apa-apa. Silakan. Nanti dia minta itu nggak
Rekornya. Jelas aja, Minta In. recordingnya nggak? Enggak sih. Enggak, Jelas. ini sih dia presentasi sedikit aja terus udah selesai gitu. Kan tanya Presentasi jawabnya udah. itunya aja, PPT-nya aja. Kalau enggak, kalau ada PPT, presentasi PPT lebih enak sebenarnya. Iya, Ain mendingan presentasi Jelas aja. poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja gitu. Jadi di share screen atau ini langsung ngejelasin aja tuh gimana? Share screen lah. Share screen. Screen ya. Oh, ini kelompok 5 ya? Iya. Bikin resume dulu. Oke. Nah, ini ntar jawab pertanyaan gue ya yang tadi. Mungkin Kak Siti Rahayu lebih bisa. Gak bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Rahayu dengan NPM 3119012 dan saya sendiri Zahratul Aini dengan NPM 3119185 akan menjelaskan tentang tata pergaulan, larangan berdua-duaan tanpa mahram, dan macam-macam zina bagi anggota tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Nadia, tata pergaulan tapi dari kelompok 5 kita merangkum lagi, agak memperluas, yaitu pertama adanya larangan berdua-duaan tanpa mahram. Nah, larangan tersebut antara lain hadisnya juga perlu dibacain lagi atau enggak nih? Karena sama seperti yang tadi. Ya. Dibacakan lagi nih kok. Bacain boleh. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Sini tas gue, cepetan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu yaqulu Kelihatan dan ini di la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahramin wa la tusafiru illa mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni iktabat fi sekolah kaza wa kaza. Faqala intalik fahadith imra'ati muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan hendaklah bersertanya ada mahramnya, dan janganlah bersafar berpergian seorang perempuan melainkan dengan mahramnya. Seorang berdiri dan berkata, ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan Anu dan Anu. Maka beliau bersabda, pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Muttafaqun alaihi. Dari hadis tersebut ada beberapa mufradat yang perlu kita ketahui, seperti tubuh yang seperti sedang berkhutbah, yakhluwanna artinya berkholwat atau berdua-duaan, mahramin atau itu mahram, orang yang haram dinikahi, tusafir mengadakan perjalanan, kharajat hajata itu keluar untuk mengerjakan haji, iktabat atau menulis atau mendaftarkan bata artinya perang, intalik artinya pergi. Tersebut dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya di negara-negara tersebut menganut pergaulan bebas. Oleh karena itu,
Islam melarangnya, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berdua-duaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Kedua, yaitu sopan santun duduk di jalan. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kami semua harus menghindari untuk duduk di atas jalan. Mereka berkata, mengapa tidak boleh, padahal itu adalah tempat kami untuk mengobrol. Nabi bersabda, jika tidak menginginkan larangan tersebut karena hanya itu tempat untuk mengobrol, berilah jalan. Mereka bertanya, apakah hak jalan itu? Nabi bersabda, menjaga pandangan mata, berusaha untuk tidak menyakiti, menjawab salam, memerintahkan kepada kebaikan dan larangan kemunkaran. Nah, selanjutnya yaitu menyebarkan salam. Hadisnya dari Abdullah bin Salam, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, hai manusia, siarkanlah salam dan hubungan ke keluarga. Dan berilah makan dan sholatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Siti Rahayu. Halo? Ya, Kak. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Macam-macam zina pada anggota tubuh. Sebuah hadis yang berbunyi, Abi Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala kutiba alayya ibni adam nasibuh minazina mudriku dzalikalam mahalata wal ainani zinaha man nazur wal uzunani zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinahal batashu wal rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Artinya, Abdurrahman ibnu Syakar Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lidah zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya ada inginan atau hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Qadar bab ketentuan batas-batas zina dan yang lainnya bagi anak-anak Adam. Macam-macam zina anggota tubuh manusia ada 7 bagian dalam tubuh manusia, yaitu 1. Zina dengan kedua mata, memandang wanita atau pria yang tidak halal, misalnya memandang wanita yang cantik sedangkan itu bukan mahramnya, atau memandang pria yang tampan yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, zinal ainani nazru. Artinya, zina kedua mata adalah memandang wanita yang bukan mahram. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad, Tabrani, dan Abu Nuaim dari Aqlamah bin Huwaritz. 2. Zina kedua kaki, berjalan ke tempat maksiat seperti berjalan ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama. 3. Zina kedua tangan, bertindak dengan tangannya dengan cara kekerasan tanpa alasan yang diperbolehkan, atau tangan menyentuh bagian-bagian tubuh lawan jenis yang bukan mahramnya. 4. Zina kedua telinga, mendengar sesuatu yang membuka aib seseorang atau mendengar hal-hal yang tidak baik atau menguping. 5. Zina hati, memiliki keinginan atau hasrat untuk melakukan perbuatan zina. 6. Zina lisan, sesuatu yang membuka aib seseorang, berkata-kata kasar dan berkata-kata yang tidak benar atau menuduh seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. 7. Zina dan faraj, atau kemaluan, yang melakukan hubungan suami istri yang tidak halal atau bukan dengan suami atau istri yang sah. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Pas jam 8 ya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan. Kalau nggak ada, Aini mau bertanya nih. Malah Aini yang bertanya. Aku aja lah yang nanya. Oke, siap. Tapi yang gampang-gampang aja ya, Kak. Oke. Kalau ini apa? Misalkan safar, tadi kan ya ada ya disebutin safar itu ya.
Nah, itu ada batasan waktu nggak sih? Maksudnya tanpa mahram. Yang sama mahram ya? Gimana sih sebutannya? Jadi berapa hari gitu? Iya, tanpa mahram. Ya, seperti itu. Kayaknya itu sesuai ini deh, kilometer kalau nggak salah. Iya. Nggak ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, coba seputar zina mata ini. Zina mata. Mungkin ada beberapa orang yang backgroundnya kepada perfilman ya pembuat film dan lain sebagainya. Tentu dia juga harus dan mesti menyukai film ya kan, menonton film-film sehingga dapat inspirasi ya kan, mana yang bagus untuk diambil dan lain sebagainya. Yang mau ditanyakan, ketika seseorang tersebut atau pembuat film ya, dia menonton film itu, mungkin ada seorang wanitanya ya, contoh seorang pembuat film ini laki-laki, kemudian di film itu wanita, mungkin ada sedikit terbuka auratnya dan lain sebagainya, yang mana beliau ini menonton film ini bertujuan untuk mengetahui alur cerita, namun kan tidak terlepas pasti melihat yang namanya bagian-bagian yang tidak semestinya dilihat gitu. Itu bagaimana tanggapannya seperti itu? Filmnya contohnya film apa misalkan, Salman? Kan kalau film-film yang berbentuk Islami tentu kan wanita-wanitanya juga terlihat wajahnya dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kalau film-film yang memang terbuka, terutama hijabnya, apalagi yang auratnya itu terbuka kan itu. Namun dia bertujuan untuk mengetahui alur cerita gitu. Namun kan tidak terlepas yang namanya melihat bagian-bagian tersebut. Bagaimana pandangannya? Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Sedangkan dia backgroundnya di situ dalam pembuatan film. Baik, ditampung dulu mungkin ya, Salman ya. Ini saya mau menjawab mungkin dari pertanyaannya Monica. Siap. Di sini ada beberapa tentang hadis, yaitulah dari hadis riwayat Muslim 1339. Tidak halal bagi seorang wanita muslimah bersafar jauhnya sejauh perjalanan sehari semalam, kecuali bersama lelaki yang merupakan mahramnya. Mungkin dari sehari semalam juga udah dikatakan bersafar ya, Monik? Gimana? Perjalanan sehari semalam juga sudah termasuk safar. Oh, 1 hari berarti. 1 hari 1 malam. Oke. Atau kurang jelas, mungkin boleh ditambahkan oleh yang lain. Mungkin ini mau nambahin, Kak. Boleh. Ada yang berpendapat bahwa perjalanan tersebut adalah perjalanan yang jauh, memerlukan waktu minimal 2 hari. Ada pula yang berpendapat bahwa larangan tersebut itu ditujukan bagi wanita yang masih muda-muda saja, sedangkan bagi wanita yang sudah tua diperbolehkan dan masih banyak pendapat lainnya. Gitu. Larangan wanita mengadakan safar adalah sangat kondisional. Seandainya wanita tersebut dapat menjaga diri dan meyakini tidak akan terjadi apa-apa, itu ya maka perjalanannya dibolehkan gitu walaupun berapa hari. Siap, terima kasih. Kalau untuk pertanyaan Bang Salman, coba Mpok udah senyum-senyum aja. Ain. Mungkin kan tadi mau menjawab kok. Perjalanan tanpa muhrim berapa? Minimal 2 hari. Minimal 2 hari. Kalau gue kadang-kadang camping itu 3 hari, 4 hari gimana tuh? Nah, kan kalau kan ada pendapat ini kan kalau membahas tentang wanita itu kondisional aja, Po. Ya, jadi selama wanita itu bisa menjaga dirinya dan ya itu ya bolehkan aja. Apalagi kan kalau camping banyak jelas. orang ya.
nggak sepi gitu, Po. Tapi justru kalau camping kan banyak tempat mojoknya, Mak. Oh, gitu ya, Po. Itu. Ain? Iya, Po. Nambahin pertanyaannya Salman. Boleh, Po, Dok, silakan. sebenarnya sih kayaknya mungkin pertanyaannya sama seperti Salman, tapi kalau Salman kan dia pemain film atau produser filman? Pemainnya. Pembuat, berarti pembuatnya sih Oh, pembuat, berarti prosedur ya. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan ada departemen khusus perfilman ya. Nah, dia bertugas untuk mengecek apakah itu film layak atau tidak layak. Nah, itu dia disajikan ya, terkadang setiap film yang akan itu dia harus melihat itu gitu loh. Nah, gimana kalau misalnya dia melihat adegan itu dan itu udah pasti gitu. Nah, sedangkan dia memang tugasnya dia untuk ngawas film itu gitu. Itu gimana solusinya? Apakah itu termasuk dikategorikan zina mata juga? Karena kan otomatis dia pasti melihat gitu. Iya, soalnya ya itu ada temen dia di bagian perfilman, nah dia bagian mata juga gitu. Sebaiknya nggak usah nonton film kali ya, karena apa ya, mungkin di pesantren-pesantren juga kita pesantren-pesantren juga kan kita kan pasti apa ya, lebih banyak mencari ilmu dibanding nonton TV gitu kan. Kalau misalkan kita nonton TV sama aja kita mendukung produsernya, pemain filmnya, mendukung orang-orang yang pembuat filmnya. Kalau misalkan kalau bisa sih ya nggak nonton TV. Tapi kan kondisi sekarang nggak mungkin kita mengkategorikan seperti itu. Justru kalau kita maaf ya, misalnya Rahayu itu mungkin ngomong dari 10 orang, misalnya ngomong itu di depan 10 orang, yakin cuma sekitar 70% yang bakalan kontra gitu. Karena kondisi sekarang itu, apalagi sekarang mungkin kita nggak nonton TV, tapi di handphone kan ada aplikasinya gitu kan. Nah itu, nah terus kalau yang bilang kalau bisa nggak, nah kalau misalnya dia mungkin kalau kayak Salman ibaratnya kan profesi, sama sih sebenarnya profesi, tapi kan kalau memang itu ada badannya gitu, kayak badan perfilman itu memang dia melihat sensor film itu dia kan pasti melihat gitu, ada film-film yang seperti itu gitu. Nah itu kondisinya apakah itu termasuk dikatakan zina mata juga gitu? Sebenarnya sih apa ya, pinter-pinternya kita aja sih, Po. Gini, Po, pertimbangan kalau misalnya dari pihak penyiaran itu ada Kokoh bantu jawab, Kokoh. Menurut Kokoh gimana? Menurut Kokoh saya langsung aja deh. Ini sih kalau berdasarkan kajian ya, memang permasalahan ini masih memerlukan fatwa sih sebenarnya. Jadi kalau secara dalil mungkin kita juga udah jelas ya. Tapi dari fatwanya ini belum ada masalahnya. Jadi mungkin kita menunggu fatwa dari ulama aja sih ini. Iya. Sedangkan begini kok, dia dulu adanya dia di lembaga sensor itu, tugasnya dia adalah untuk mensensor adegan-adegan misalnya itu layak atau tidak layak film itu dikeluarkan gitu. Dan itu kan kalau menurut aku itu termasuk perbuatan yang baik kan gitu kan, karena dia akan melarang film-film yang mungkin akan merusak mental anak-anak gitu. Bang Rizal baru kelihatan Bang Rizal nih. Jadi seperti tadi ya pertanyaan Po yang horor tadi juga, itu zaman Rasulullah kan pernah terjadi peristiwa kawin mut'ah kan gitu. Jadi Rasulullah dulu juga pernah mengambil satu fatwa, kemudian kawin mut'ah itu kan dinasakh hukumnya menjadi haram. Dulu juga dalam antisipasi seperti itu sebenarnya. Ya, cuma hari ini
ulama-ulama belum berfatwa, itu yang jadi kebingungan kita semua juga. Saya belum bisa jawab juga itu. Maaf, sepertinya sudah ada sudah berfatwa, cuman karena kita belum ini aja. Kayaknya pembahasan ini sudah ada, ini sudah dijelaskan juga. Gitu. Cuman karena ketidaktahuan kita. Karena fatwa itu sifatnya juga kadang-kadang temporer. Gitu. Kayak misalnya Hasan Al-Banna mengatakan bahwa iya, misalnya ada kejadian gitu. Iya, ada kejadian gitu ya kok. Iya, seperti misalnya ada kejadian baru dikeluarkan fatwa. Bagaimana dengan kondisi-kondisi sekarang itu kan masih perlu ada perbaruan terus gitu. Ya. Kalau mungkin bicara tentang fatwa mungkin kita juga udah lengkap gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ada perubahan-perubahan, nah itu yang perlu diperbarui terus gitu. Nah itu yang mungkin yang belum terjadi saat ini gitu. Makanya saya juga nggak bisa jawab untuk hal-hal yang seperti itu. Itu lingkupnya lingkup kewenangannya di ilmu fatwa sih itu. Jadi balik lagi ke innamal a'malu binniyat ya kok. Iya. Dia memang bekerja dan diniatkan untuk itu, ya wallahu alam lah. Berarti dia melihat itu mungkin rezeki dia kali ya. Atau mau dijawab Aini? Terus Ustaz Taufik langsung apa? Iya, langsung aja. Atau Aini ya, tutup berarti dulu aja. Itu Aini tutup dulu aja presentasinya. Kita sama. Enggak, jawaban kita sama berarti. Iya, kok. Balik lagi kata Bu Nadia ke hadis 1. Innamal a'mal. Jadi ya selama niat kita mungkin baik, insya Allah ke depannya pasti baik, walaupun mungkin caranya kurang baik gitu kan. Tapi kan ya pada saat ini kita tidak bisa memungkiri yang Koko bilang tadi, terlalu banyak di zaman Nabi yang tidak ada, mungkin ada aturan-aturan yang mungkin yang fatwa-fatwa yang memang harus ditetapkan oleh para ulama gitu, para kita ya sebenarnya ini sih untuk pengetahuan kita aja nih, berarti kelas C udah tahu termasuk zina mata itu apa, zina melihat itu apa. Nah, itu akan bahan pelajaran buat kita nanti pada saat kita melangkah untuk melakukan semua kegiatan, misalnya berteman, mencari pekerjaan gitu kan. Nah, itu akan jadi warning buat kita lah. Kita udah tahu batasan-batasan mana yang dibolehkan, batasan-batasan mana yang tidak dibolehkan. Itu sih sebenarnya ilmu buat kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita, ya mungkin ada teman atau sepupu atau saudara kita atau adik atau kakak yang memang ya tadi si Rai bilang pacaran, atau ya kalau bisa kita nasihatin untuk tidak melakukan itu, gitu aja sih Ain. Berarti balik lagi lah, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha pengampun apa-apa yang kita kerjakan, gitu aja sih. Gitu aja Aini. Terima kasih Mpo atas ininya jawabannya. Aini langsung tutup aja ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian dan diskusinya, atas ilmu-ilmunya dari teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan yang selama tadi menjelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.